Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suatu hari, hidupmu berubah dalam sekejap? Berangkat ke Tanah Suci dengan penuh harapan, tetapi pulang dengan sebuah misteri yang tak bisa dijelaskan. Aisyah, seorang wanita Indonesia, pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Namun, saat berada di sana, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Ia hamil, tanpa suami. Fitnah, cemoohan, dan ketidakpercayaan menghantamnya dari segala arah. Keluarganya menolak, masyarakat menghakimi. Tapi di tengah semua itu, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab, siapakah bayi ini? Dan mengapa ia ada di dalam rahimnya? Sebuah kisah penuh air mata, ujian, dan takdir yang mengubah segalanya. Apakah ini kutukan, atau keajaiban? Sebuah kisah dramatis penuh ketegangan dan makna menanti. Tonton sampai akhir dan temukan pelajaran berharga di dalamnya. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Dukung terus channel ini dan sebarkan kebaikan. Aisyah duduk di meja kerjanya, jari-jarinya dengan lincah mengetik laporan akhir bulan. Matanya yang tajam dan ekspresif sesekali melirik jam di dinding. Hari ini adalah hari yang panjang, seperti biasanya. Di balik kecantikannya yang memikat, Aisyah bukanlah wanita yang hidup dengan kemewahan. Ia hanya seorang sekretaris di sebuah perusahaan besar di Jakarta, bekerja keras demi menopang hidupnya sendiri. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, menaiki angkutan umum, berdesakan dengan orang-orang yang sibuk mengejar waktu. Namun, tak sedikit pun ia mengeluh. Baginya, hidup ini adalah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan kesabaran dan ketulusan. Suasana kantor tiba-tiba berubah. Ruangan yang biasanya hanya dipenuhi suara ketikan keyboard kini dipenuhi bisik-bisik para karyawan. Mereka menatap ke satu arah, ke dalam ruang direktur di mana Aisyah baru saja dipanggil. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Panggilan dari direktur adalah sesuatu yang jarang terjadi, dan seringkali berarti sesuatu yang serius. Dengan langkah hati-hati, ia mengetuk pintu dan masuk. Di balik meja besar itu, sang direktur, seorang pria parubaya dengan ekspresi sulit ditebak, menatapnya dengan senyum tipis. Aisyah, saya ingin memberikan sesuatu untukmu, katanya sambil menyerahkan sebuah amplop berwarna emas. Tangannya sedikit gemetar saat menerimanya. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan matanya langsung membesar. Tiket umroh. Bukan hanya tiket, tapi paket perjalanan lengkap. Ia mengangkat wajahnya, menatap sang direktur dengan tatapan penuh tanda tanya. Ini hadiah atas kerja kerasmu, lanjut direktur itu. Perusahaan menghargai dedikasimu, dan aku tahu kau adalah wanita yang taat beribadah. Aku ingin kau menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Aisyah menahan napas. Ada haru yang menyeruak di dadanya, mencampur aduk antara rasa bahagia dan ketidakpercayaan. Ini adalah impian yang selama ini hanya bisa ia simpan dalam doa-doanya. Keluar dari ruangan itu, Aisyah masih merasa seakan bermimpi. Para rekan kerjanya mendekat, bertanya dengan penuh rasa penasaran. Ia hanya tersenyum, tak mampu berkata-kata. Hatinya meluap dengan rasa syukur yang tak terhingga. Sepulang kerja, ia berjalan lebih lambat dari biasanya, menikmati setiap hembusan angin sore yang terasa berbeda kali ini. Langit senja berwarna jingga seakan memberi salam, mengantarkan doa-doa yang selama ini ia panjatkan ke tempat yang lebih tinggi. Di dalam kamarnya yang sederhana, Aisyah menatap tiket itu sekali lagi. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah ini benar-benar jawaban dari doanya? Apakah ini sebuah panggilan? Ia mengambil air wudhu, lalu duduk di atas sajadah. Air matanya menetes perlahan saat ia mengangkat kedua tangan, berdoa dengan penuh pengharapan. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang kau pilihkan untukku, maka bimbinglah langkahku, bisiknya dengan suara bergetar. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur nyenyak. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Rasa bahagia itu bercampur dengan firasat aneh yang sulit dijelaskan.
Seperti ada sesuatu yang menunggunya di tanah suci. Sesuatu yang belum ia pahami, namun perlahan mulai menggugah jiwanya. Hari keberangkatan pun tiba. Aisyah berdiri di tengah keramaian Bandara Soekarno-Hatta, menggenggam tiket umrohnya dengan erat. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena ia akan menginjakkan kaki di tanah suci, tetapi juga karena firasat aneh yang tak kunjung hilang. Sejak menerima hadiah ini, ada sesuatu dalam dirinya yang terus berbisik, seolah-olah perjalanan ini bukan sekadar ibadah biasa. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa ini adalah kesempatan berharga, sebuah anugerah yang tak semua orang bisa dapatkan. Namun, mengapa justru ada ketakutan yang menyelinap di relung hatinya? Di dalam pesawat, Aisyah duduk di dekat jendela, menatap awan-awan putih yang berarak di langit. Sejenak, ia merasa damai. Namun, saat ia mulai memejamkan mata untuk beristirahat, sebuah mimpi datang tanpa diundang. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri di tengah padang pasir luas. Wajahnya samar, tak bisa dikenali, tapi suaranya terdengar jelas meski dalam bahasa yang tak ia pahami. "Waktumu telah tiba," kata pria itu dengan nada lembut namun penuh kewibawaan. Aisyah terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia meremas jemarinya sendiri, berusaha memahami arti mimpi itu. Apakah ini hanya permainan pikirannya, ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di Mekah? Setibanya di tanah suci, Aisyah diselimuti perasaan yang begitu mendalam. Saat pertama kali melihat Ka'bah, air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Tuhan, dan sejenak ia lupa akan kegelisahan yang mengganggunya sejak awal. Ia fokus pada ibadahnya, melakukan tawaf dengan penuh kehusyukan, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Di sela-sela doanya, tubuhnya mulai terasa lebih cepat lelah dari biasanya. Nafasnya sering tersengal, dan ada rasa mual yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Hari demi hari berlalu, dan keanehan dalam tubuhnya semakin terasa nyata. Setiap pagi, ia terbangun dengan perut yang terasa kembung dan nyeri. Kadang-kadang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, meskipun ia tidak mengerti apa itu. Aisyah mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ini hanya akibat perubahan cuaca dan kelelahan setelah perjalanan jauh. Namun, saat melihat bayangannya sendiri di cermin, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, perutnya tampak sedikit membesar. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ini tidak mungkin. Ia tahu dirinya. Ia belum menikah, belum pernah menyentuh seorang pria dengan cara yang tidak seharusnya. Tapi mengapa tubuhnya menunjukkan tanda-tanda yang tidak masuk akal? Malam itu, dalam tidurnya, pria berjubah putih kembali muncul dalam mimpinya. Kali ini, tatapannya lebih tajam, lebih dalam, seakan menyampaikan sesuatu yang sulit dipahami. "Jangan takut," katanya. "Segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya." Aisyah terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menatap langit-langit kamar hotelnya dengan mata yang masih basah. "Ya Allah, apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Pikirannya berputar-putar, mencari penjelasan logis untuk sesuatu yang tampaknya berada di luar jangkauan akalnya. Ia mulai takut, bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada bagaimana orang lain akan melihatnya. Di pagi hari, dengan hati yang penuh kegelisahan, Aisyah memutuskan untuk pergi ke dokter. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa jawabannya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Aisyah duduk di kursi klinik kecil di Mekah, menunggu giliran pemeriksaannya. Tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuannya, berusaha menenangkan diri. Ruangan itu terasa begitu sunyi, meskipun di luar, kota suci ini masih ramai dengan jemaah dari berbagai penjuru dunia. Dadanya berdegup kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Ia masih ingin percaya bahwa ini hanyalah kelelahan atau gangguan pencernaan biasa. Tapi benarkah, perutnya yang mulai membesar bukanlah hal yang bisa ia abaikan begitu saja? Seorang dokter pria Arab berpakaian jubah putih masuk ke dalam ruangan, tersenyum ramah padanya. "Silakan berbaring, Ibu," katanya dengan suara lembut namun tegas. Aisyah menurut. Ia membiarkan dokter itu menjalankan pemeriksaannya. Namun, saat alat ultrasonografi mulai menggeser permukaan kulitnya, layar monitor yang menampilkan gambaran dari dalam tubuhnya membuat napasnya tercekat.
Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dokter itu menatap layar dengan ekspresi serius, lalu menoleh ke arahnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Ibu, Anda sedang hamil," katanya, seolah-olah mengucapkan sebuah vonis yang tak mungkin bisa diterima. Dunia Aisyah seketika runtuh. Hamil? Tidak, itu mustahil. Ia langsung terduduk di ranjang pemeriksaan, wajahnya pucat pasi. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya nyaris tanpa suara. Air matanya menggenang, tetapi bukan karena kebahagiaan, melainkan ketakutan yang luar biasa. Ia memeluk perutnya sendiri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan kenyataan yang bisa diterima begitu saja. Ia tahu dirinya, ia tahu hidupnya. Tidak ada satupun momen dalam hidupnya yang bisa menjelaskan bagaimana kehamilan ini bisa terjadi. "Tidak, saya belum menikah. Saya bahkan belum pernah," suaranya terputus, nyaris tak sanggup melanjutkan kata-kata itu. Dokter itu tetap diam, seolah memahami betapa besar keterkejutan yang dialaminya. Dengan langkah gontai, Aisyah keluar dari klinik. Jalanan yang sebelumnya begitu indah dan suci kini terasa begitu mencekam baginya. Setiap wajah yang ia lihat seakan menatapnya dengan penuh tuduhan, meskipun ia tahu itu hanya perasaannya sendiri. Udara Mekah yang hangat terasa menusuk kulitnya, membawa ketakutan yang semakin dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ia mengandung tanpa pernah disentuh oleh seorang pria? Apakah ini hukuman, atau ujian yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya? Di dalam kamar hotelnya, ia duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Ingatannya melayang ke mimpi-mimpinya, pria berjubah putih, suara lembut yang selalu mengatakan bahwa semuanya adalah kehendaknya. Apakah mimpi itu ada hubungannya dengan semua ini? Aisyah meraba perutnya dengan hati-hati, mencoba mencari jawaban yang tidak ia temukan. "Ya Allah, jika ini benar-benar takdirmu, maka tunjukkanlah aku jalan," bisiknya dengan suara yang hampir tenggelam dalam isak tangisnya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Sosok berjubah putih itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya, menatapnya dengan penuh ketenangan. Kali ini, ia tidak berbicara. Ia hanya mengulurkan tangan, menyentuh perut Aisyah dengan lembut. Seketika, Aisyah merasakan kehangatan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terbangun dengan napas tersengal, jantungnya berdebar hebat. Firasat itu semakin kuat, ini bukan kehamilan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak akan bisa ia pahami, setidaknya, untuk saat ini. Aisyah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya masih terengah, dan dadanya naik turun dengan cepat. Mimpi itu, pria berjubah putih itu, sentuhan hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya, semuanya terasa begitu nyata. Ia meraba perutnya, masih berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak. Perutnya tetap ada di sana, sedikit lebih besar dari sebelumnya, mengingatkannya bahwa kehamilan ini bukan sekadar ilusi. Ini nyata, ini benar-benar terjadi, dan ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Ia berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah limbung, mencari udara segar. Tapi begitu ia tiba di lobi hotel, bisikan-bisikan mulai terdengar di sekelilingnya. Beberapa jemaah wanita Indonesia menatapnya dengan sorot mata penuh kecurigaan, sementara yang lain berbisik-bisik di belakangnya. "Itu dia," salah satu dari mereka berbisik pelan. "Katanya dia hamil, tapi dia ke sini sendiri. Tanpa suami." Bisikan itu bagaikan pisau yang mengiris hati Aisyah. Napasnya tercekat, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba berjalan lebih cepat, menjauh dari tatapan-tatapan yang semakin menyesakkan. Namun, langkahnya terhenti saat seseorang menyentuh lengannya dengan lembut. Seorang ustazah asal Indonesia menatapnya dengan penuh kelembutan, wajahnya tenang dan penuh pemahaman. "Nak, ikut saya," ucapnya pelan, suaranya seperti oase di tengah gurun yang panas. Aisyah menurut, mengikuti langkah ustazah itu menuju sebuah ruangan kecil di dalam hotel. Setelah menutup pintu, ustazah itu duduk di sampingnya, menatapnya dengan sorot mata penuh empati. "Aku sudah mendengar tentangmu," katanya lembut. "Dan aku ingin kau tahu bahwa aku di sini bukan untuk menghakimimu, tapi untuk membantumu." Seketika, air mata Aisyah tumpah. Selama ini, ia hanya menerima tatapan penuh kecurigaan dan bisikan penuh tuduhan. Namun, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mau mendengarkannya tanpa menghakimi. Dengan suara bergetar, Aisyah menceritakan semuanya, tentang hadiah umroh, tentang firasat yang menghantuinya sejak awal,
tentang mimpi-mimpi aneh yang terus datang, dan tentang kenyataan bahwa ia hamil meskipun ia belum pernah bersama seorang pria. Ustazah itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sekalipun memotong ceritanya. Ketika Aisyah selesai, ustazah itu menarik napas dalam. Ini memang bukan hal yang mudah, katanya akhirnya. Tapi satu hal yang harus kau ingat, Allah tidak pernah memberi ujian tanpa alasan. Aisyah menundukkan kepala, masih sulit menerima semua ini. Tapi, bagaimana aku bisa menghadapi semua orang? Mereka semua memandangku seperti seorang pendosa. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ustazah itu tersenyum tipis, menggenggam tangannya erat. Manusia selalu mudah menghakimi apa yang tidak mereka pahami. Tapi Allah tidak pernah tidur, nak. Jika ini adalah takdirnya, maka pasti ada hikmah besar di balik semua ini. Jangan takut, jangan biarkan ketakutan manusia mengalahkan keyakinanmu kepadanya. Malam itu, Aisyah kembali ke kamarnya dengan hati yang sedikit lebih ringan. Kata-kata ustazah itu menenangkan hatinya, meski belum sepenuhnya menghapus ketakutan yang ia rasakan. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Perutnya kembali bergerak pelan, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari rencana besar yang belum ia pahami. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui kehamilannya, ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini bukan sebuah hukuman, melainkan sebuah anugerah yang belum bisa ia mengerti. Aisyah berdiri di hadapan Ka'bah, tubuhnya bergetar bukan karena udara malam yang sejuk, melainkan karena perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia ingin berdoa, memohon petunjuk, tetapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokannya. Orang-orang di sekelilingnya khusyuk dalam doa masing-masing, sementara dirinya sendiri terperangkap dalam kebingungan yang tak kunjung usai. Ia mengusap perutnya yang semakin membesar, merasa seolah-olah ia adalah satu-satunya manusia yang tak pantas berada di tempat suci ini. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di dekatnya. Seorang perempuan parubaya menatapnya dengan tajam, matanya menyipit penuh selidik. "Astagfirullah, kau hamil." Suaranya lantang, cukup untuk menarik perhatian beberapa jemaah di sekitar. Aisyah terkejut, wajahnya seketika memerah. Bisikan-bisikan kembali menyeruak, seperti angin ribut yang tak bisa dihentikan. "Mana suamimu? Apa yang kau lakukan di sini? Ya Allah, perempuan macam apa ini?" Kata-kata itu menghujam hatinya lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Aisyah mundur selangkah, air matanya mulai menggenang. Ia ingin menjelaskan, tetapi bagaimana? Bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak bisa pahami? Pandangan orang-orang yang sebelumnya penuh ketenangan kini berubah menjadi tatapan tajam yang menusuk. Ia merasa seperti tertuduh di hadapan hakim yang siap menjatuhkan vonis tanpa memberi kesempatan membela diri. Kakinya terasa lemas, tetapi sebelum ia jatuh, seseorang meraih lengannya dengan lembut. Ustazah yang menolongnya sebelumnya muncul dari kerumunan, wajahnya penuh ketegasan. "Cukup," suaranya bergetar namun penuh wibawa. "Jangan kalian buru-buru menghakimi. Apakah kalian tahu apa yang telah ia lalui?" Kerumunan mendadak terdiam, tetapi tatapan curiga masih melekat di wajah mereka. Ustazah menuntun Aisyah menjauh, membawanya ke tempat yang lebih sepi. "Kau tidak bisa terus seperti ini," katanya pelan. "Kau harus bersiap menghadapi dunia. Kebenaran akan selalu sulit diterima, terutama jika ia datang dalam bentuk yang tak bisa dipahami manusia." Aisyah terisak, tubuhnya melemah. "Tapi aku bahkan tidak tahu apa kebenarannya, aku hanya ingin pulang. Aku ingin semua ini berakhir." Suaranya pecah di antara tangis yang tertahan. Ustazah menggenggam tangannya lebih erat. "Mungkin kau belum menemukan jawabannya sekarang. Tapi percayalah, Allah tidak akan membiarkanmu sendirian." Malam itu, Aisyah kembali ke hotel dengan hati yang semakin berat. Ia menatap perutnya di cermin, air matanya jatuh tanpa suara. Dalam keheningan, ia merasakan sesuatu, sebuah gerakan kecil di dalam perutnya. Bukan sekadar gerakan, tetapi sesuatu yang anehnya membawa ketenangan di tengah badai yang menghancurkan hidupnya. Apakah ini sebuah jawaban, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kehamilannya, Aisyah menutup matanya dan membiarkan dirinya larut dalam doa yang paling dalam. "Ya Allah, jika ini memang takdirmu, maka berikan aku kekuatan untuk menghadapinya." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi satu hal yang pasti, ia harus menemukan jawaban sebelum kembali ke tanah air. Karena di sana, ujian yang lebih besar sudah menunggunya. Pagi itu,
Aisyah duduk di tepi jendela kamarnya, menatap matahari yang perlahan naik di atas langit Mekah. Udara sejuk menyentuh kulitnya, tetapi hatinya masih terombang-ambing dalam kebingungan. Kehamilannya bukan hanya menjadi bahan bisikan di antara para jemaah, tetapi juga menjadi beban yang semakin menghimpitnya. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis, tak lama lagi ia akan kembali ke Indonesia, dan ia harus membawa jawaban. Tapi bagaimana jika jawaban itu masih tersembunyi? Ustazah yang selalu membimbingnya datang dengan wajah penuh kelembutan. Aisyah, aku sudah berbicara dengan seorang dokter lain. Ia seorang wanita, seorang muslimah yang bisa kau percaya. Aku ingin kau bertemu dengannya, ucapnya sambil menggenggam tangan Aisyah. Ada harapan dalam suara itu, seolah-olah wanita ini benar-benar percaya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi pada Aisyah. Meskipun hatinya masih diliputi ketakutan, Aisyah mengangguk. Ia harus mencari jawaban, tak peduli betapa menyakitkannya kebenaran itu. Di klinik kecil itu, dokter wanita yang berjilbab panjang menyambutnya dengan senyum menenangkan. Aku sudah mendengar ceritamu, Aisyah, katanya lembut. Aku ingin memastikan sesuatu. Kita akan melakukan beberapa tes tambahan. Aisyah hanya bisa mengangguk, membiarkan tubuhnya diperiksa. Sensor ultrasonografi kembali ditempelkan di perutnya, dan layar monitor kembali menampilkan bayangan kehidupan di dalam dirinya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dokter itu menatap layar dengan ekspresi takjub, lalu menoleh ke arah Aisyah dengan mata berbinar. Aisyah, ini luar biasa, suaranya bergetar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan kata-kata, tapi janin ini, ia bersinar. Aisyah mengerutkan kening, hatinya berdebar lebih cepat. Apa maksud dokter? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Dokter itu menarik napas dalam, lalu menunjuk layar. Aku sudah bertahun-tahun menjadi dokter kandungan, tapi aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Ada cahaya lembut di sekitar janinmu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Aisyah merasa dunianya berhenti sejenak. Cahaya, apa artinya ini? Tubuhnya bergetar, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih besar, sebuah kesadaran yang mulai merayapi pikirannya. Ingatannya melayang ke mimpi-mimpi yang terus menghantuinya. Pria berjubah putih, sentuhan hangat, kata-kata yang selalu berbisik bahwa semuanya adalah kehendaknya. Bisa jadi, kehamilan ini bukan sekadar ujian, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dengan tangan gemetar, Aisyah menyentuh perutnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa takut. Tidak lagi merasa terhina atau tersudut. Sebaliknya, ada kehangatan yang menyebar dalam dirinya, seolah-olah bayi di dalam kandungannya mencoba berbicara padanya, meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian. Ia mengangkat wajahnya, menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bisiknya pelan. Dokter itu tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat. Kembalilah ke rumah. Tapi jangan takut, Aisyah. Kau membawa sesuatu yang lebih besar dari yang kau kira. Ini bukan hukuman. Ini adalah amanah. Kata-kata itu menghujam hati Aisyah lebih dalam dari yang ia kira. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan saat ia melangkah keluar dari klinik, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa ringan, seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Aisyah berdiri di depan jendela pesawat, menatap langit Mekah yang perlahan menjauh. Perjalanan umrohnya berakhir, tetapi perjalanannya yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan ibadah, ia membawa kehidupan yang penuh misteri di dalam rahimnya. Ia mengelus perutnya yang semakin membesar, merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Setiap detik yang berlalu, ia semakin yakin bahwa bayi ini bukan sekadar janin biasa. Tapi apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Bagaimana ia akan menjelaskan kehamilan ini pada keluarganya? Pada atasannya yang telah memberinya hadiah umroh? Pada masyarakat yang siap menuding dan menghakiminya? Tatapan penuh kecurigaan para jemaah di Mekah masih terngiang di telinganya. Jika di tanah suci saja ia tak bisa lepas dari fitnah, bagaimana nanti di negerinya sendiri? Dadanya terasa sesak, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Apapun yang terjadi, ia harus kuat. Saat tiba di bandara, Aisyah disambut oleh keluarganya dengan penuh haru. Ibunya memeluknya erat, menangis terisak karena rindu. Alhamdulillah, kau selamat, nak, bagaimana ibadahmu? Tanya ibunya penuh kasih.
Aisyah menelan ludah, berusaha tersenyum meskipun hatinya bergejolak. "Baik, Bu," jawabnya singkat. Namun, ia tahu cepat atau lambat, kenyataan akan terungkap. Dan benar saja, saat mereka tiba di rumah, ibunya mulai memperhatikan perubahan pada tubuhnya. "Aisyah, kenapa tubuhmu?" Suara ibunya bergetar, matanya memandang perut Aisyah dengan penuh tanda tanya. Aisyah menahan napas, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan semuanya, tetapi bibirnya terasa terkunci. Ayahnya yang sejak tadi diam, kini menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aisyah," jawab ayah, "kau hamil." Suasana berubah tegang. Aisyah menggigit bibirnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tak bisa lagi menghindar. Dengan suara bergetar, ia mengangguk. "Iya, ayah, aku hamil." Seperti yang sudah ia duga, ibunya terkejut dan langsung terduduk lemas, sementara ayahnya mengepalkan tangan, menahan amarah. "Astagfirullah, Aisyah, apa yang telah kau lakukan?" bentaknya. Aisyah tersentak, air matanya mulai jatuh satu persatu. "Ayah, aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal yang dilarang. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi." Suaranya pecah, tetapi ia tahu, kata-katanya terdengar mustahil. Ibunya menangis, sementara ayahnya memalingkan wajah, seolah tak sanggup melihatnya. "Jangan berbohong, Aisyah. Kau pikir kami bodoh? Tidak mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa suami." Suara ayahnya penuh luka. Aisyah menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan tentang mimpi-mimpinya, tentang cahaya di dalam kandungannya, tetapi apakah ada yang akan percaya? Bahkan ia sendiri masih sulit memahami semuanya. Malam itu, Aisyah mengunci diri di kamar, terisak dalam doa. "Ya Allah, tolong aku, berikan aku petunjuk." Bibirnya bergetar, tubuhnya menggigil. Di tengah malam yang sunyi, ia kembali merasakan gerakan di perutnya, kali ini lebih kuat, seolah-olah bayi di dalamnya ingin mengatakan sesuatu. Dan saat itu juga, firasat itu semakin jelas, bayi ini bukan sekadar bayi biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sebuah amanah yang harus ia jaga, meski seluruh dunia menolaknya. Aisyah duduk di sudut kamarnya, memeluk lututnya erat. Isak tangis ibunya masih terdengar dari luar, sementara ayahnya belum berbicara lagi sejak tadi. Suasana di rumahnya berubah mencekam, seolah semua kehangatan telah sirna. Ia tahu, keluarganya merasa dipermalukan. Mereka telah membesarkannya dengan baik, tetapi kini ia kembali dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam diam, ia berdoa, berharap ada cara untuk membuktikan bahwa ia tak berdosa. Namun, bagaimana caranya jika bahkan dirinya sendiri belum memahami keajaiban ini? Ketukan di pintu memecah keheningan. "Aisyah, ini ibu." Suara lembut itu terdengar, tetapi kali ini penuh dengan kepedihan. Aisyah menghapus air matanya dan membuka pintu perlahan. Ibunya berdiri di sana, wajahnya penuh luka dan kebingungan. "Nak, tolong katakan yang sebenarnya, Ibu mohon." Suaranya bergetar. Aisyah menggigit bibirnya, menahan isak. "Bu, aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal yang dilarang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ini terjadi padaku." Suaranya hampir tak terdengar. Ibunya menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. "Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa suami?" tanyanya lirih. Aisyah hanya bisa diam, menundukkan kepala. Haruskah ia menceritakan tentang mimpinya? Tentang cahaya yang dokter lihat dalam kandungannya? Atau justru ia akan dianggap lebih gila lagi? Tapi ini ibunya, satu-satunya orang yang mungkin masih bisa ia percaya. Dengan hati-hati, ia mulai berbicara, menceritakan semua yang ia alami sejak pertama kali menginjakkan kaki di Mekah. Ibunya mendengar dengan penuh perhatian, meski sorot matanya menunjukkan keraguan. "Aisyah, ini sulit dipercaya," katanya akhirnya. "Tapi sebagai ibumu, aku ingin mempercayaimu. Aku hanya takut, dunia tidak akan menerimamu." Air mata Aisyah kembali jatuh. Ia tahu, ibunya tak hanya khawatir soal keluarga mereka, tetapi juga tentang masa depan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Dunia tidak akan menerima sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia akan terus dicaci, dihakimi, dan mungkin diusir dari rumahnya sendiri. Malam itu, Aisyah bermimpi lagi. Kali ini, sosok berjubah putih itu berdiri lebih dekat. Wajahnya masih tak terlihat, tetapi suaranya terdengar jelas. "Jangan takut, Aisyah.
Kau dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tersentak, mencoba bertanya siapa sosok itu, tetapi sebelum sempat berbicara, ia terbangun dengan nafas memburu. Tangan Aisyah refleks menyentuh perutnya, dan saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang menyebar dari dalam dirinya, seolah bayi di dalamnya ikut berbicara. Fajar menyingsing, dan Aisyah tahu ia tak bisa bersembunyi selamanya. Ia harus menghadapi semuanya, tak peduli seberapa beratnya. Saat ia melangkah keluar dari kamarnya, ayahnya menatapnya tajam, masih penuh amarah. Aisyah, kau harus memilih. Jelaskan sesuatu yang masuk akal atau pergi dari rumah ini. Kata-kata itu menghujam hatinya, tetapi kali ini, ia tak akan lari. Ia berdiri tegak, menatap ayahnya dengan mata penuh keyakinan. Ayah, aku mungkin tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal bagi dunia, tetapi aku tahu satu hal, bayi ini bukan kutukan. Ia adalah anugerah. Suasana hening. Ibunya menahan napas, sementara ayahnya masih bergeming. Aisyah tidak tahu bagaimana nasibnya setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi takut. Jika Allah memilihnya untuk sesuatu yang lebih besar, maka ia akan menerimanya, meski dunia menolaknya. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena kini ia tahu, cahaya yang ada dalam dirinya bukan sekadar kehidupan, melainkan takdir yang harus ia jalani. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sebelum melanjutkan, kami ingin menyampaikan disclaimer. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semata-mata untuk hiburan dan refleksi. Semua nama, tempat, dan peristiwa dalam kisah ini hanya imajinasi dan tidak didasarkan pada kejadian nyata. Jika ada kesamaan nama atau situasi, itu hanyalah kebetulan belaka. Kisah ini tidak bermaksud untuk menyinggung, menyesatkan, atau menyalahartikan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku. Kami menghormati setiap keyakinan dan sudut pandang. Jika ada bagian dari cerita yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya dan menjadi pengingat bahwa takdir Allah selalu memiliki rahasia di balik setiap ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.